Sederet insan film mengirim surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo agar pemerintah memberikan bantuan bagi industri perfilman yang tercekik di tengah pandemi COVID-19. Insan film sangat berharap koordinasi pemerintah melalui kementerian terkait dan satuan tugas COVID-19 untuk bisa memberikan berbagai paket stimulus, subsidi, serta perlindungan hukum dan kesehatan. Di awal surat, Insan Film Indonesia menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 mencekik industri perfilman yang kehilangan pemasukan terbesarnya karena bioskop harus ditutup. Menurut Insan Film Indonesia, meski sekarang bioskop sudah dibuka dengan kapasitas 50%, masyarakat masih takut berkunjung. Akibatnya pemasukan industri film semakin tipis, sementara pembajakan terus merajalela. Berdasarkan data yang mereka himpun, jumlah penonton meningkat 20% per tahun selama 4 tahun terakhir sebelum pandemi. Pertumbuhan ini menurut mereka menjadikan Indonesia sebagai pasar film nomor 10 terbesar di dunia dengan nilai pasar 500 juta US dollar pada akhir tahun 2019. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, pemirsa, sederet insan perfilman mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Jokowi agar pemerintah memberikan bantuan atau stimulus bagi industri perfilman yang tercekik di tengah pandemi COVID-19. Menurut mereka, pandemi COVID ini mencekik industri perfilman yang kehilangan pemasukan terbesarnya karena bioskop harus tutup. Nah, untuk membahas hal tersebut bersama kami sudah bergabung Direktur Industri Film Televisi dan juga Animasi Kemenparekraf, ada Pak Saifullah Agam, dan juga sutradara film Joko Anwar. Saya sapa dulu seluruh narasumber saya, Pak Saifullah dan Mas Joko. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat Mbak Popi. Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, alhamdulillah. Senang mendengar kalau Anda berdua sehat-sehat. Saya mungkin sebelum ke Pak Saifullah, saya ke Mas Joko dulu. Apa benar kemarin sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi? Ini isinya apa dan bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan dari dunia perfilman kita di tanah air, Mas Joko? Ya, jadi hari Jumat kemarin kita mengirimkan surat terbuka kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan kita menyampaikan bagaimana kondisi dari industri perfilman Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa industri perfilman Indonesia adalah industri yang menopang perekonomian Indonesia secara signifikan. Jadi pekerja industri film di subsektor film, animasi, dan video mencapai lebih dari 50.000 orang di tahun 2019. Jumlah usahanya lebih dari 2.500 dan pendapatan negara dari industri film tahun 2019 diperkirakan sekitar 14 triliun. Pemasukan dari bioskop saja dari penjualan tiket itu sekitar 1,5 triliun. Dari non-tiket dari bioskop saja itu sekitar 1,2 triliun. Jadi besarnya sangat signifikan seperti yang tadi disebut sama Mbak Popi bahwa kita adalah pasar film terbesar 10 di dunia. Jadi sangat layak untuk diselamatkan. Di samping itu selain komoditi bisnis, film juga adalah wajah dari bangsa di dunia, karena seperti yang kita ketahui salah satu jendela bangsa lain melihat bangsa Indonesia adalah melalui film. Kalau seperti yang kita ketahui tahun 2019 sebelum pandemi, bangsa Indonesia perfilmannya sedang berada di puncak masa keemasan. Kita menjual tiket lebih dari 51 juta tiket setiap tahunnya untuk film Indonesia saja. Jadi potensi untuk film Indonesia sebagai komoditi bisnis dan sebagai penopang budaya sangat besar. Jadi kita butuh perhatian dari pemerintah. Kepada Bapak Presiden kita layangkan surat untuk minta perhatian di kala pandemi supaya kita bisa bangkit kembali. Oke, Mas Joko, kalau boleh diceritakan sedikit. Kalau dari segi
Oke. Kalau dari segi dampak dari pandemi ini, dari segi pemasukan bioskop, kita menderita kerugian sebanyak 97% selama tahun 2020. Itu dari bioskop saja. Kalau dari keseluruhan dari industri film kita turun sekitar 80%. 80% Jadi itu kalau nominalnya tadi berapa kira-kira Mas Joko? Range nominal dari kerugian dari industri film secara global? ya, jadi kalau tadi kontribusi industri film Indonesia kan 14 triliun rupiah, Mbak. Jadi pemutaran uang sekitar 14 triliun rupiah, jadi sekitar 80% turunnya. Jadi bisa dihitung aja tuh 80% dari 14 triliun rupiah, sekitar segitu. Itu masih film ya, belum termasuk subsektor yang mendukung perfilman, karena di samping itu juga ada F&B dan juga ada beberapa subsektor lain yang mendukung industri perfilman. Oke, baik. Gitu, Mbak. Saya minta tanggapan dari Pak Saifullah sendiri. Apakah sudah membaca surat terbuka yang ditujukan oleh Pak Presiden? Tanggapan pemerintah sendiri terkait hal ini seperti apa? Terima kasih Mbak Popi. Selamat siang Mas Joko. Mas ya. Saya sebelum surat itu dikirimkan, kita juga sudah sempat ketemu. Dan bahkan besoknya kemarin, Jumat kemarin, kita juga sudah ngobrol bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman di industri film, kita sangat pahami urgensinya, karena memang industri ini sangat terpuruk, terutama di kala pandemi kemarin di 2020, yang terdampak itu bukan hanya di hilir, di bioskop, di exhibition, tapi juga di produksi, seperti izin syuting yang sulit, treatment yang berbeda-beda di tiap daerah. Ini kita sangat pahami sekali. Nah, makanya kita kemarin sudah bicara banyak dengan teman-teman di industri film bagaimana kita mencoba mencari suatu kebijakan yang lebih komprehensif, yang lebih sustainable untuk segera membangkitkan industri film. Itu Mbak. Jadi Oke. Kebijakan apa, Pak? Karena kalau kita dengar tadi cerita dari Mas Joko, kurang lebih ada 14 triliun rupiah pendapatan negara turun karena industri film yang tergerus karena pandemi COVID-19 ini. Belum lagi nasib para industri perfilman yang harusnya bisa terus berkarya, tapi mentok begitu karena kondisi pandemi. Apa kebijakan yang bisa diberikan atau stimulus apa yang sudah difikirkan? Gini, pertama kalau tadinya kan kita melihat misalnya dari subsidi di harga tiket. Saat ini harga tiket di bioskop itu udah turunnya lumayan besar dari 60-70% sekarang jadi 30, dari 60 sampai 70 ribu sekarang jadi 30 ribu sampai 35 ribu. Nah, tapi penonton juga nggak masuk ke dalam bioskop. Bahkan beberapa bioskop sudah mengajukan mengejar penjualannya itu door to door, ibaratnya langsung ke dari biasa bioskop di lantai 5 atau di lantai paling atas sampai ke bawah sekarang udah kayak model ngejar konsumennya untuk meyakinkan supaya nonton. Tapi itu juga ada sebut. Berarti, nah kalau kita mau nurunin harga tiket lagi, kalau seandainya fear-nya masih ada dari penonton, itu nggak akan pengaruh. Nah bahkan sudah bioskop tadinya kan ditutup sama sekali di bulan September mulai dibuka dengan kapasitas ada 25%, kemudian 50%. Nah tapi tetap penonton itu nggak nyampe target 50% yang disediakan. Nah berarti memang masalah terutama yang masalah ini adalah di sisi menghilangkan rasa takut dari masyarakat untuk balik kembali menonton, karena ada stigma bahwa bioskop ruangannya tertutup, pasti ventilasinya atau AC-nya nggak bagus sehingga gampang tertular. Padahal bioskop ini tinggi ceilingnya adalah 6-7 meter dan menggunakan HEPA dan macam-macam peralatan yang sehingga kita 2 jam atau 1,5 jam di bioskop itu nyaman dibandingkan dengan di mall yang cuma ceilingnya cuma berapa meter. Nah ini yang mungkin harus kita yakinkan, makanya ada dua pendekatannya adalah yang kita mau lakukan adalah pertama membangkitkan semangat masyarakat atau menghilangkan rasa takut masyarakat untuk nonton film. Nah kebetulan kita lagi dorong juga vaksinasi. Nah makanya
kita saat ini Kemenparekraf juga lagi berupaya untuk mendorong adanya vaksinasi untuk pekerja kreatif termasuk film. Nah, kita berharap sekira campaign dan juga vaksinasi, proses vaksinasi berjalan, campaign berjalan, rasa takut masyarakat kurang untuk nonton bioskop. Nah, kita berharap momen Lebaran ini bisa jadi momen untuk bangkitnya bioskop. Itu Mbak. Oke, nanti saya akan lanjutkan lagi dialog kita bersama Mas Joko dan juga Pak Saifullah usai jeda pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.